Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Di bawah perikopnya hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Tema kita murid sejati. Murid sejati. Francis Rieder Havergal 1836 sampai 1879 adalah penulis himne "Tuhan Ambil Hidupku". Kerinduan terdalam hatinya adalah hidupnya berdampak secara rohani. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya menulis prosa dan puisi, dan berdampak luar biasa secara rohani. Himne "Tuhan Ambil Hidupku" menggambarkan gairah sukacitanya mengikut Tuhan dan melayani sesama. Lagu ini ditulis di tengah kunjungan 5 hari ke suatu rumah. Ada 10 orang di dalamnya. Beberapa belum bertobat, beberapa lain sudah bertobat, namun tawar hati. Tuhan membisikkan doa di dalam hatinya, "Berikan aku seisi rumah ini." Dan Tuhan menjawabnya. Semua orang bertobat dan mendapatkan berkat malam itu. Havergal tidak bisa tidur karena sangat bersukacita. Saat itulah lagu ini ditulis dan bergema di hatinya. Baris demi baris diakhiri dengan
diriku seutuhnya milikmu selamanya. Dalam perikop hari ini, kita lihat bahwa tidak ada rabi biasa yang berani membuat tuntutan pada calon muridnya seperti Yesus buat. Tetapi demikian otoritasnya hingga dia membuat tuntutan itu dan berharap untuk dipatuhi. Bahkan langsung jawab keluarga yang paling mendasar pun dikalahkan oleh kewajiban untuk mengikut Tuhan dan mempermaklumkan kerajaan Allah. Ada dua hal yang kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, Yesus sebagai Tuhan sepenuhnya dan sepenuhnya juga manusia akan ditolak bahkan dibunuh pada akhirnya. Paradoks ini juga akan diterima oleh pengikutnya, dan mereka yang memilih untuk mengikutnya harus siap menghadapinya. Kedua, mengikut dan menjadi muridnya membutuhkan fokus dan komitmen sepenuhnya. Seperti petani membajak ladangnya, jika dilakukan dengan tidak fokus, maka garis bajak yang dibentuk tidak mungkin lurus dan rapi. Tidak ada yang boleh mengganggu fokus dan komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Pengikut pertama sebenarnya bukan sedang berduka karena kematian ayahnya, karena apabila memang sedang dalam berduka, tidak mungkin saat itu ada dia bersama dengan Yesus. Ungkapannya di ayat 59 hanya menunjukkan ketidaksiapan hatinya untuk mengikuti Yesus. Demikian pula Tuhan Yesus kepada pengikut kedua, hanya untuk mempertegas bahwa fokus dan komitmen penuh adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi murid yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid sejati adalah hal yang harus dipikirkan matang-matang. Mengikut Tuhan adalah keputusan yang harus lahir dari hati. Kenapa? Kalau kita membaca di bagian ini adalah jika kita sudah ada di dalam Kristus dan jika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Kristus, maka tidak ada alasan lagi tidak harus berjuang untuk tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita sudah mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka hal-hal yang tidak berguna menjadi hambatan kita untuk mengikut Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, bahwa ketika kita sudah ada di dalam Kristus, tidak boleh lagi mendua hati ini, atau tidak boleh hanya separuh-separuh kita mengikut Tuhan, maka sepenuhnya atau siap sedia di mana kapanpun tetap kita ada di dalam Kristus. Memang kita berada di dalam dunia, ada banyak masalah, tetapi ketika kita sudah mengambil komitmen, tidak ada lagi alasan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita ini sudah dikatakan sebagai murid yang sejati, atau di mana hidup kita saat ini? Itulah sebabnya mengajarkan dan mengingatkan bagi kita, coba lihat diri kita sendiri. Apakah tetap kita dikatakan sebagai murid yang sejati, atau justru hanya kita dikatakan murid yang separuh, atau juga tidak masuk di dalam kategori itu sama sekali. Terima kasih, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan bagi kami supaya kami tetap menjadi murid yang sejati. Menjadi murid yang sejati bagi kami sangat sulit, sehingga kami memohon pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga Tuhan memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah kondisi dan keadaan kami yang ada banyak
menjadi hambatan mengikut Tuhan bagi kami, dan juga ada banyak alasan yang membuat kami semakin jauh di hadapan-Mu. Itulah sebabnya kami memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Tolong kami, mampukan kami, sehingga kami layak dikatakan sebagai murid yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.